Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Chainsaw Man episode yang ke-9. Bagi kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Episode kali ini dibuka dengan pertarungan Ghost Devil melawan Katana Man. Hingga dalam pertarungan tersebut, Himeno pun ikut lenyap akibat Ghost Devil yang kalah dan ditelan oleh iblis ular yang mengikat kontrak dengan Sawatari. Sementara si Power, ia sudah tidak ada di sana karena melarikan diri. Lalu, kini terlihat potongan dari tangan Ghost Devil yang menarik kabel dari dada Denji, yang akhirnya membuat Denji berubah ke sosok Chainsaw Devil. Denji pun marah pada Katana Man dan Sawatari atas apa yang telah mereka perbuat. Sementara Sawatari, ia memperingatkan Katana Man agar tidak melukai jantung milik Denji. Dan akhirnya, pertarungan antara Katana Man dan Chainsaw Devil pun dimulai. Di sela-sela pertarungan antara Denji melawan Katana Man, terlihat Sawatari yang sedang melakukan panggilan dan menyuruh para anak buahnya untuk segera datang ke lokasinya. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya anak buah Sawatari pun datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Denji. Akan tetapi, Denji menyerang mereka lebih dulu dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai tawanannya. Namun Katana Man tidak menghiraukannya. Ia malah berniat menyerang Denji dengan gerakan yang sama saat ia mengalahkan Hayakawa Aki. Hingga akhirnya, tubuh Denji dan tawanannya pun ikut terpotong menjadi dua bagian. Kemudian, Katana Man menyuruh anak buahnya untuk membawa tubuh Denji ke dalam mobil mereka. Dan terlihat juga, kini wujud Katana Man yang kembali ke wujud manusianya. Lalu scenes beralih pada para Devil Hunter yang telah mati dan bergeletakan di mana-mana. Dan mereka semua mati akibat orang-orang misterius yang tiba-tiba menembaki mereka. Sementara Makima yang juga sudah mati ditembaki, ternyata ia mampu bangkit kembali. Kemudian scenes beralih pada dua orang yang bernama Tendo dan Kurose. Terlihat mereka sedang menunggu Makima di sebuah stasiun. Mereka juga mendapat laporan jika para Devil Hunter di distrik Tokyo sudah diserang dan banyak yang sudah mati. Begitu pula dengan Makima. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta pun tiba. Terlihat juga Makima yang keluar dari kereta tersebut dan seperti tidak kenapa-napa. Padahal seperti yang kita tahu, jika Makima di episode sebelumnya sudah ditembak tepat di kepalanya. Makima kemudian menyuruh Tendo dan Kurose untuk mengurus mayat-mayat yang ada di kereta. Yang ternyata, mayat-mayat tersebut adalah orang-orang yang menembaki Makima. Tidak lama setelah itu, kini terlihat Kurose yang bertanya pada Makima, "Apakah kita harus ke Tokyo sekarang untuk memberikan bantuan?" Namun Makima menjawab, "Jika saat ini sudah terlambat untuk ke sana." Makima berniat akan menyelesaikan masalahnya dari sini. Lalu, Makima memerintahkan Kurose dan Tendo untuk mengumpulkan para narapidana yang memiliki hukuman seumur hidup atau lebih. Tidak butuh waktu lama, kini terlihat Makima yang sudah sampai di tempat peristirahatannya. Sementara di sisi lain, terlihat juga para narapidana hukuman mati
akan segera sampai di tempat Makima. Lalu, sejenak kita diperlihatkan keadaan Katanamen dan Sawatari. Terlihat juga di sana anak buah mereka yang meminta bantuan pada temannya untuk membantunya mengangkat tubuh Denji. Akan tetapi, orang yang dimintai bantuan tersebut merasakan sesuatu yang aneh dan tidak beres. Hingga tiba-tiba tubuhnya pun meledak begitu saja. Sementara Sawatari, ia menanyakan pada rekannya untuk memastikan kematian Makima. Akan tetapi, orang tersebut juga ikut meledak seketika. Lalu kini kita diperlihatkan kekuatan kontrol Devil dari Makima yang sesungguhnya. Dan ternyata Makima di sana menggunakan para terdakwa hukuman mati sebagai tumbal untuk membunuh musuh-musuhnya. Mishima Shuzo. Sassato chaseを運べ、三島! Hingga akhirnya, satu persatu orang-orang yang menyerang Devil Hunter di Tokyo pun meledak akibat santet dari Makima. Sementara Sawatari dan Katanamen yang terlihat selamat, mereka berniat untuk kabur karena mereka sudah menyadari jika semua ini adalah ulah dari Makima. Namun, terlihat Kobeni yang melihat keberadaan mereka dan mengatakan, "Kalian adalah komplotan dari para penembak, kan?" Sawatari pun dengan cepat menyerang Kobeni dengan iblis ularnya. Akan tetapi, Kobeni dengan mudah menghindarinya. Bahkan ia mampu membuat Katanamen dan Sawatari tidak berkutik. Hingga akhirnya, Kobeni memaksa Sawatari dan Katanamen kabur ketakutan. Sementara Kobeni, ia kemudian meminta maaf pada Denji karena ia pernah berniat untuk membunuh Denji sebelumnya. Kobeni pun kini seperti memiliki perasaan yang bercampur aduk karena ia seperti memiliki penyesalan akibat ia membunuh nenek-nenek yang menembakinya dan membuat Arai tewas karena menyelamatkannya. Kobeni merasa jika semua ini menjadi aneh setelah ia memulai pekerjaannya sebagai Devil Hunter. Lalu, kini kita diperlihatkan Makima yang ditemani Tendo dan Kurose sudah sampai di Tokyo. Terlihat juga, di sana ada seseorang yang bernama Madoka yang selamat dari insiden penembakan. Madoka melaporkan, jika sekarang semua divisi dari Devil Hunter kekurangan anggota. Jadi, para atasan menyuruh untuk menggabungkan semua divisi yang selamat menjadi satu. Dan Makima sendirilah yang ditunjuk untuk memberikan perintah. Madoka kemudian memberikan surat pengunduran dirinya pada Makima. Karena ia lebih memilih hidup daripada gugur saat melawan iblis. Dan episode 9 pun sudah berakhir. Akhirnya, untuk pertama kalinya kini kita diperlihatkan kekuatan kontrol Devil dari Makima yang begitu mengerikan. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.